Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Irwani dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah, dan materi kedua yaitu tentang mudharabah. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Secara istilah, zakat ialah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan kewajiban yang masuk ke dalam rukun keempat dari rukun Islam. Seorang yang memiliki harta dan hitungan hartanya telah mencapai nisab serta haul, maka hukumnya wajib membayar zakat. Ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang infak. Infak berasal dari kata anfaqa yanfuku yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai hal-hal yang berkaitan dengan usaha mewujudkan perintah-perintah Allah. Dalam bahasa Indonesia juga mendefinisikan infak sebagai pemberian atau sumbangan harta yang digunakan secara kebaikan. Secara istilah, infak memiliki arti yakni mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang kita miliki untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Posisi infak berbeda dengan zakat wajib. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Tidak ada kewajiban dalam infak untuk disalurkan kepada mustahik. Infak dapat diberikan kepada anak, keluarga, sanak, tetangga, dan lain sebagainya. Karena tidak memiliki hukum wajib mencapai nisab, maka infak dapat dilakukan oleh siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Infak merupakan materi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menjalankan ajaran agama Islam. Dan materi terakhir yaitu tentang sedekah. Asal mula kata sedekah berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Secara istilah, sedekah ialah pemberian yang dilakukan seseorang muslim kepada seorang muslim secara ikhlas dan sukarela, tidak terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah memiliki semesta yang lebih luas daripada zakat dan infak. Sedekah dapat berupa bentuk materi dan juga non-materi. Seperti senyum adalah sedekah, merupakan sedekah non-materi, sehingga siapapun bisa melaksanakan ibadah sedekah walaupun tidak memiliki materi sepeser pun. Baiklah, materi kedua yang akan saya jelaskan tentang mudharabah. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudarib dan pihak memiliki modal disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan kontrak awal. Jenis mudharabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mudharabah mutlak adalah usaha diajukan oleh mudarib kepada sahibul mal. Dalam akad ini memberi modal tidak menentukan usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Sedangkan mudharabah muqayyah, usaha ditentukan oleh pemberi modal sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan mudarib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Ketentuan hukum mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini dasarnya bersifat amanah, kecuali dari kesalahan yang sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah jika tidak diselesaikan melalui musyawarah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembaca, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.